Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya kalian hari ini? Moga-moga sehat selalu ya guys. Guys, di video kali ini aku mau berbagi cerita guys tentang awal mula aku memulai usaha. Usaha aku tuh kan di Indonesia ya guys ya. Kalau di sini kan bukan aku yang ngejalanin ya, aku cuman ikut suami. Aku nggak punya usaha di sini. Aku mengawali usaha itu udah sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu guys. Waktu itu kan orang tua aku belikan aku rumah ya guys ya. Waktu itu rumahnya sih masih jelek ya, terus kita renov sedikit-sedikit. Nah karena kan di situ ada, di depannya itu ada garasi kecil ya, garasi motor itu bekas warung guys. Nah jadi ibuku tuh berpikir kenapa nggak kita buka warung kecil-kecilan aja gitu. Tapi ya kita kan karena dananya sangat terbatas waktu itu ya guys ya, kita sekeluarga cuman punya uang 5 juta. Nah dari 5 juta itu gimana caranya supaya kita punya warung, akhirnya uangnya itu dibagi-bagi guys. Terus kebetulan ada tetangga yang dia tuh dulunya jualan galon isi ulang ya guys ya. Dia jual tuh karena yang asalnya ngejalanin itu kan menantunya itu harus kerja ke Kalimantan guys. Otomatis kan kalau cuman istri dan anak-anak itu nggak bisa ya, akhirnya dijual ke kita, dijual dengan harga 1,5 juta. Nah ini penampakannya guys. Nah itu dia guys, galon isi ulang yang kita beli. Pertama warung aku tuh di situ guys. Asalnya ya di situ warung, ya di situ juga galon. Nah sekarang di situ khusus untuk galon dan ATK aja guys. Nah terus juga uh, dari modal yang cuma 5 juta itu dibagi-bagi guys ya, antara galon isi ulang dan warung juga etalase. Jadi untuk warungan itu kita kita mulai dengan 2 jutaan, terus sisanya untuk beli etalase dan apa sih yang rak-rakan gitulah guys ya, yang kalian juga ngerti lah ya, rak-rakan yang di warung itu kayak gitu. Awalnya 5 juta guys, sedikit demi sedikit ada kemajuan ya guys ya. Warung kita ya omsetnya lumayan, dari yang asalnya tuh aku masih ingat pertama kali buka itu 150.000 guys penghasilannya, tapi kita sangat bersyukur ya, alhamdulillah banget 150.000. Terus dari 150.000 jadi 500.000, jadi 1 juta, jadi 2 juta gitu. Nah dari situ ada marketing bank yang kayaknya dia memperhatikan gitu. Terus kita dikasih pinjaman guys. Awalnya itu dikasih pinjaman 10 juta, jadi tambah banyak barang dagangan ya guys ya. Nah tapi guys, ini yang ingin aku tekankan di video aku kali ini guys ya. Kalau kita usaha itu sebaiknya kita nggak usah ngutang guys, karena kita nggak tahu ke depan mau seperti apa. Apakah kita bisa membayar utang itu atau kita nggak sanggup membayarnya gitu guys. Nah awalnya sih senang ya dikasih modal 10 juta, bayar 1 bulan 2 bulan 3 bulan lancar. Akhirnya ya karena ekonomi nggak makin membaik ya di Indonesia, ekonomi melemah, daya beli juga turun. Akhirnya kita kesulitan untuk membayar utang yang 10 juta itu guys. Akhirnya dari 10 juta itu kita ambil lagi jadi 30 juta. Nah dari yang 10 juta jadi 30 juta itu kan barang otomatis banyak lagi ya guys ya. Nah disitulah masalah yang kedua guys. Masalah yang pertama, kita aja itu udah kesulitan untuk ngebayar per bulannya sekitar 900.000 ya guys ya, karena lancarnya itu cuma beberapa bulan lah, setelah itu ekonomi drop gitu guys. Nah terus kita kita ajukan lagi nih. Awalnya kan namanya itu apa ya, kita kasih motor jaminan ya, jaminannya itu cuma motor. Terus karena kita butuh uang yang lebih banyak, jadi keluarga kita menjaminkan mobil guys ya. Jadi kita dapat, walaupun sebenarnya nggak sebanding gitu, mobil harganya berapa dapatnya 30 juta kan, ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya kita ambil yang 30 juta itu ya guys ya. Akhirnya ya masalahnya sama, kita nggak sanggup bayar guys. Nah itulah kendala kalau kita memulai usaha, kita terlalu percaya diri, akhirnya kita nggak mampu membayar guys. Padahal ya sebenarnya kita nggak konsumtif sih, jadi kita hanya memakai uang itu dari keuntungan aja guys. Tapi tetap kalau misalnya
omsetnya terlalu kecil sih ya nggak kekejar gitu guys. Jadi ya saran aku di sini ya guys ya, buat siapapun kalian yang menonton video ini, jangan pernah memulai usaha dengan berhutang guys. Jangan, seadanya aja guys. Kalau misalnya kayaknya usaha kok gini-gini aja nggak ada kemajuan, ya sabar aja guys ya. Misalnya kalian tuh suami istri, misalnya istrinya usaha atau suaminya yang usaha, tetap harus salah satu tuh bekerja guys ya. Jadi ada penghasilan yang pasti gitu, punya gaji, jadi ada yang stabil. Jadi misalnya kita punya usaha kecil-kecilan itu, misalnya untungnya cuma sehari 10.000 20.000, itu ditabung aja guys, sedikit demi sedikit insya Allah pasti maju guys, percaya aja deh. Jangan pernah ambil utangan guys, jangan. Karena bulan ini kita ambil utang, bulan depan kita harus bayar. Itu kendalanya guys, yang aku udah ngerasain sendiri. Utang yang cuma 30 juta kok kayaknya nggak berhenti terus kita ngebayarin gitu ya. Alhamdulillah sekarang sih udah lunas ya. Ini pembelajaran aja buat aku dan juga buat teman-teman aku, saudara-saudara aku juga, kalian semua yang nonton. Jangan pernah ingin usaha cepat besar gitu dengan mengambil utangan. Kita sendiri yang bakal nantinya kelabakan ngebayarnya guys. Nah kemudian karena utang itu udah lunas ya guys ya, dan aku juga ada di sini sekarang, sedikit demi sedikit usaha kita ekspansi guys. Jadi nggak cuma sekedar warung sembako aja. Terus juga kakak aku ada ide gimana kalau kita buka spare part motor awalnya guys ya. Ya udah aku setuju aja. Jadi aku bantu modal dengan kiriman dari sini membuka usaha ini. Jadi di tempat aku itu kan luas ya guys ya, ada 3 garasi. Pertama garasi motor itu dulunya warung dan galon isi ulang, sekarang cuma galon isi ulang dan ATK. Terus di sini ada garasi mobil, ada 2, yang satu dipakai untuk warung sembako, satu lagi untuk jualan spare part motor dan mobil. Nah ini penampakannya guys. Nah, itu penampakan usaha aku yang kedua setelah warung dan isi ulang galon. Juga aku juga jual aqua galon ya guys ya. Yang kedua itu ekspansi usaha kita spare part motor. Asalnya motor, sekarang sedikit-sedikit spare part mobil. Jualannya sih belum terlalu banyak barang ya, tapi online offline lah lumayan. Dari online juga ada aja sih yang beli ya. Yang penting kita tetap buka, kita tetap setiap hari buka gitu guys, kecuali ada keperluan atau sakit baru tutup. Jadi istilahnya nggak ada lah liburnya gitu guys. Nah yang ketiga itu kosmetik guys. Ini penampakan usaha aku, kosmetik. Nah ini guys ya, kosmetik itu nggak begitu nggak begitu laris gitu kayak jual sembako, kayak jual spare part itu nggak begitu. Tapi ya untungnya lumayan ya guys ya. Kayak kosmetik ini ya untuk melengkapi dagangan kita lah guys, sedikit demi sedikit guys. Ini nih dia penampakannya guys. Nah, yang terakhir baru aku coba ini sedikit-sedikit menjual ATK, karena kan di daerah aku tuh perumahan besar ya, orangnya banyak, jadi anak sekolah banyak ya. Lumayan sih guys, kalau misalnya ATK itu kita jualan laku tuh untungnya lumayan banget ya guys ya. Walaupun kayaknya yang beli jarang, tapi lumayan gitu guys. Nah itulah guys pengalaman aku memulai usaha dari modal 5 juta sampai sekarang udah lumayan. Ya syaratnya itu guys, aku semenjak berhutang, terus aku berusaha untuk melunasin utang-utang itu. Ya sedikit demi sedikit aku mulai dengan modal seadanya guys. Ada uang sekian tambahin modal, ada uang sekian tambahin modal. Nah alhamdulillah dengan menabung ya guys ya, dengan uang yang ada, alhamdulillah usaha itu berjalan baik guys, karena kita nggak ada beban gitu, seadanya aja. Misalnya bulan ini kita ada uang berapa, kita modalkan, bulan depan ada uang berapa, kita modalkan gitu. Nggak usah kita ingin langsung usaha tuh besar, ratusan juta, miliaran, tapi akhirnya kita tuh ngutang dan itu beban guys.
ya, karena itu hutang itu kan harus dibayar setiap bulan ya guys ya. Nah itu guys pengalaman aku kali ini, berbagi pengalaman aku tentang memulai usaha dengan modal seadanya. Yang jelas yang aku tekankan guys, kita harus mencoba segala usaha ya, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah gitu kan, terus harus selalu bersemangat berusaha, karena usaha itu kan mencari nafkah itu ibadah ya guys ya. Jangan ngutang guys, itu aja. Kalau ngutang itu ya itulah, aku udah kayak istilahnya mimpi buruk lah dengan utang yang kayaknya nggak ada habisnya gitu, terus-terusan aja harus membayar utang bertahun-tahun gitu, sedangkan barangnya tuh ya nggak ada, barangnya itu habis gitu. Untuk bayar utang itu sendiri kan miris ya. Nah itu guys video aku kali ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.